Bab 2561, Urus Diri Sendiri. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, beberapa orang yang masih memohon segera menutup mulutnya. Untuk sesaat, mereka berada dalam dilema. Secara alami, mereka tahu bahwa mungkin ada manusia serigala yang semakin menakutkan jauh di dalam kota. Pada akhirnya, setelah mengambil keputusan sulit, beberapa orang terpaksa memilih meninggalkan tempat itu bersama Setom Liu. Tepat ketika beberapa orang mengucapkan selamat tinggal kepada Jerry Yang dan berbalik lalu mengambil beberapa langkah, Jerry Yang tiba-tiba memerintahkan beberapa orang. Kalau kalian bisa kembali hidup-hidup, beritahu tetua pertama bahwa dia tidak boleh mengirim orang lagi ke sini sebelum aku kembali ke Kyushu. Adapun Kyushu, bersiaplah untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dari kekuatan kecil ini, dan yang pasti jangan datang cari aku. Jerry Yang sangat jelas bahwa kekuatan kecil ini sudah sepenuhnya jatuh dan sudah menjadi wilayah klan serigala yang haus darah. Ada manusia serigala yang ganas dan menakutkan yang tersembunyi di mana-mana. Lagi pula, bahkan ketika dia menanganinya sendiri, dia menganggapnya agak rumit. Terutama 15 orang kuat teratas yang datang bersamanya kali ini, biarpun mereka hanya semut di matanya, mereka tetap termasuk orang kuat di dunia baru. Tapi ketika mereka menghadapi manusia serigala itu, mereka semua ketakutan setengah mati. Kalau terus mengirim yang lain, jelas hanya akan mati sia-sia. Beberapa orang tidak berani menolak, mengangguk satu demi satu dan berkata bahwa mereka akan menyampaikan pesan tersebut kepada tetua pertama. Setelah beberapa orang menghilang, Charles Ma kembali normal dan perlahan membuka matanya. Minggir. Saat Charles Ma membuka matanya, dia melompat tinggi, mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan kuat di depannya. Charles Ma, ini aku, Jerry Yang. Setelah melihat ini, Jerry Yang buru-buru menghindar dan terus memanggil Charles Ma. Charles Ma berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan menemukan bahwa kecuali debu hitam di tanah, dia tidak melihat siapapun, apalagi manusia serigala yang ganas itu. Saudara Chen, di mana? Yang lainnya, di mana manusia serigala? Charles Ma bertanya dengan tidak percaya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Lagi pula, sebelumnya, dia masih bertarung sengit hidup dan mati melawan manusia serigala yang menakutkan itu demi Jerry Yang. Jerry Yang melangkah maju dan menepuk bahu Charles Ma dengan lembut, dan berkata, manusia serigala itu sudah dilenyapkan, dan seniman bela diri lainnya sudah diatur untuk kembali ke Kyushu. Aku ingin kamu pergi bersama orang-orang itu, tapi aku tidak tenang kalau kamu mengikuti mereka. Aku sekarang siap pergi ke kedalaman kota ini untuk mencari tahu. Melihat bahwa ini bukanlah mimpi, Charles Ma langsung berkata tanpa ragu, Saudara Chen, aku akan pergi bersamamu. Setelah itu, kedua bersaudara itu segera pergi ke kedalaman kota. Semakin dalam mereka berjalan, semakin gelap jadinya, hampir tidak ada cahaya yang terlihat. Jerry Yang juga memperluas kesadaran spiritualnya, sehingga dia bisa terus bergerak maju. Dan di udara, bau busuk manusia serigala menjadi semakin kuat. Setelah lama meraba-raba, Jerry Yang segera menemukan bahwa ada sebuah gunung kecil di tengah kota. Banyak aura manusia serigala pada bangunan di sekitar bukit. Jerry Yang dan Charles Ma sudah menyembunyikan aura mereka. Bahkan kalau manusia serigala ini memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, mereka tetap tidak bisa mendeteksinya. Jerry Yang berbisik kepada Charles Ma, apapun yang terjadi, jangan tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri seperti sebelumnya. Aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku. Kamu tidak perlu peduli padaku. Kamu hanya perlu melindungi dirimu. Kalau aku menemukan situasi di dalam yang tidak bisa aku selesaikan sendiri, aku akan membawamu segera melarikan diri. Bersambung. Bab 2562, Kerugian Besar. Charles Ma juga mengetahui keseriusan masalah ini, lagi pula dia juga menyadari teror manusia serigala di hotel pinggir kota. Kini, dari aura sekitarnya bisa dirasakan bahwa manusia serigala di sekitarnya hampir selevel dengan yang ada di hotel sebelumnya, tetapi aura di bukit itu sangat aneh. Jelas sekali, masih banyak lagi manusia serigala yang menakutkan di bukit itu. Di sekitar bukit, ada banyak manusia serigala yang berjalan mondar-mandir, sepertinya sedang berpatroli dan menjaga. Jerry Yang curiga bahwa bukit ini kemungkinan besar adalah markas suku serigala yang haus darah,
dan Raja Serigala dari manusia serigala itu mungkin ada di sini. Jerry Yang dan Charles Ma, seperti hantu, dengan cepat mendekati bukit. Biarpun mereka sangat berhati-hati dan menyembunyikan aura mereka, gerakan kaki mereka dan sedikit gesekan di tanah dengan cepat menarik perhatian dua manusia serigala yang berpatroli, yang kemudian mendekati mereka berdua dengan waspada. Jerry Yang juga merasakan ada manusia serigala yang mendekati mereka, dan segera mengingatkannya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Charles Ma. Sepertinya kita sudah ketahuan, manusia serigala mendekat dengan cepat, hati-hati. Charles Ma mengangguk dan segera bersiap untuk mengambil tindakan. Saat ini, di dalam bukit ini, ada lorong yang mengarah langsung ke bawah tanah, dan di bawah tanah ada sebuah istana kecil. Di istana, di kursi eksekutif yang besar, manusia serigala setinggi 3 meter sedang duduk dengan ekspresi anggun di wajahnya. Aura manusia serigala raksasa jauh lebih kuat dibandingkan manusia serigala lainnya. Kabut hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya, tetapi tidak terlalu kuat dan terlihat sangat aneh. Taring di mulut manusia sengala ini juga lebih tajam, seperti beberapa belati tajam, bersinar dengan cahaya sedingin es, dengan sepasang mata segitiga tajam yang akan membuat orang gemetar saat melihatnya. Ada juga bekas luka yang mengejutkan di wajah manusia serigala raksasa, yang membentang langsung dari satu mata hingga mulut di kepalanya. Biarpun hanya bekas luka lama, tetapi menambah sedikit teror bagi manusia serigala raksasa ini. Di tanah di depan manusia serigala raksasa, seorang pria dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar sedang berlutut dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Kalau Jerry Yang dan orang-orang kuat dari Kyushu hadir, mereka akan sekilas mengenali bahwa pria ini adalah Shinto Zhang yang menghilang. Mata Shinto Zhang dipenuhi ketakutan saat dia dengan putus asa memohon pada manusia serigala raksasa. Tuan Raja Serigala, bawahan pantas mati. Aku tidak menyelidikinya terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kekuatan seniman bela diri yang dikirim oleh Kyushu kali ini akan begitu kuat sehingga mereka bisa membunuh semua serigala tingkat ketiga yang dikirim. Anda kirimkan sekelompok serigala tingkat 2 lagi untukku, aku pasti akan menghabisi orang-orang Kyushu ini. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Jelas sekali, manusia serigala raksasa di depan Shinto Zhang adalah Raja Serigala dari klan serigala yang haus darah ini. Raja Serigala berwajah dingin, menatap Shinto Zhang dengan mata dinginnya, dan segera berkata, sungguh disayangkan, berapa banyak anggota klan serigala haus darah yang mati hanya karena kesalahanmu. Semua orang di dunia ini paritas mati di depan suku serigala kita yang haus darah. Kita sudah tertidur selama ribuan tahun, dan akhirnya bangun lebih awal dengan bantuan Amerika. Tetapi, karena kesalahan kamu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Mendengar perkataan Raja Serigala, Shinto Zhang hampir ketakutan setengah mati. Dia merasa putus asa di dalam hatinya, berpikir bahwa dia pasti akan mati. Bersambung.